Halo teman-teman, balik lagi bersama gua di Billy Gaming. Kali ini kita bakal masuk ke konten baru dari channel ini, yaitu top 5 game versi Billy Gaming bagian pertama atau part 1. Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke pembahasan gamenya, gua mau kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, agar yang pastinya channel ini lebih berkembang pesat untuk kedepannya, dan gua juga bisa selalu ngasih hidden games yang bisa kalian mainkan setiap waktu, dan sekarang juga. Kita langsung aja masuk ke pembahasan gamenya. Yang pertama adalah Wormster Dash. Hal yang pertama disajikan dalam game ini adalah intro dari keseluruhan storyline yang benar-benar singkat, di mana karakter utama teman-teman lagi duduk santai dan tiba-tiba muncul ular besar yang mengejar teman-teman, dan pastinya teman-teman harus menghindari cacing tersebut. Bagi gue, game ini bisa membuat kalian benar-benar tegang. Banyak kesulitan yang disajikan dalam desain gamenya. Saat teman-teman semakin maju dalam permainannya, kalian bakal yang namanya menemukan kesulitan ataupun rintangan baru, dan itu kemungkinan akan membuat kalian mati di tengah permainan. Jadi teman-teman harus benar-benar adaptasi dengan semua celah yang ada dalam gamenya. Dan yang lebih susahnya, game ini nggak ada fitur checkpoint. Jadi kalau kalian mati, ya harus ngulang lagi dari awal, yang bikin teman-teman jadi tertantang atau malah depresi saat memainkan. Presentasi visual 2D yang ditawarkannya pada game ini juga bisa dibilang sangat baik. Perpaduan warna dan grafis dua dimensinya cukup enak untuk dipandang mata. Sistem EAP atau in-app purchase-nya juga tidak terlalu memaksa, sebab hal tersebut dalam game ini hanyalah digunakan sebagai faktor penunjang saja. Grafik dalam game ini juga bisa dibilang bagus banget, art style-nya juga indah, gua suka banget, yang mengingatkan kalian akan kartun di zaman 70 atau 80-an. Terus animasinya yang dihadirkan juga ramai banget, partikelnya juga ramai banget, padahal dari awal gua nggak expect bakal serame dan sebagus ini animasinya. Dan yang kedua, kita langsung aja masuk ke Beat Cop. Beat Cop merupakan game police action semi simulator. Di hari pertama, kalian akan briefing dengan atasan baru kalian, seorang bos yang berada di dinas kantor kepolisiannya, teman-teman. Dia akan memberikan beberapa main quest untuk kalian selesaikan di hari pertama, dan beberapa hari setelahnya akan lebih kompleks dengan banyaknya main quest ketimbang hari-hari sebelumnya. Setiap hari kedepannya juga kita akan menjalani tipikal mission yang sama. Walaupun terkesan repetitif, game ini bisa dikatakan jauh dari kesan repetitif. Ketika teman-teman mulai jenuh dengan main mission yang sedikit membosankan, game ini hadir dengan side quest yang sangat kreatif dan inovatif bagi gue pribadi. Selain mengawasi mobil yang parkir sembarangan, kalian juga bisa menyelesaikan side quest. Side questnya itu seperti bersosialisasi dengan para warga sekitar, itu yang pertama, maupun menjalankan permintaan atau request dari warga sekitar. Yang kedua juga, terkadang pencuri juga muncul di tengah-tengah area dan kalian harus mencari dan menangkapnya. Dan yang ketiga, pemilik toko dan restoran pun terkadang meminta bantuan kepada kalian. Walaupun sewaktu-waktu, kalian harus memakai telepon berbayar untuk mengetahui request dari permintaan mereka. Dan yang paling menarik yaitu kalian bisa membentuk aliansi dengan para geng jalanan maupun para sekumpulan mafia. Dari segala banyak tindakan yang kalian lakukan dalam gamenya, hal ini akan berdampak terhadap image kalian di mata masyarakat, juga di mata kelompok mafia tertentu, maupun di status bar kalian di kepolisian. Teman-teman bisa melakukan apa saja sesuka kalian, karena struktur dalam gamenya menuntut kebebasan terhadap karakter kalian. Kalian bisa menerima sogokan, kalian bisa bergabung dengan tindak kriminal terorganisir, dan mengabaikan daily objektif yang diberikan atasan, atau diberikan gamenya. Namun, jika teman-teman melakukan hal tersebut, mungkin teman-teman tak akan mengetahui seluk-beluk story yang disajikan dalam game ini. Tentang storyline, pada game ini, penulisan cerita dalam game ini sangatlah ambisius. Terkadang joke yang disampaikan benar-benar lucu, tetapi joke yang disampaikan di sini adalah joke yang terkait dengan tipikal tahun 80-an, yang membuat beberapa orang tidak tertawa saat melihatnya. Dialog yang sangat rasis dan mengandung unsur yang sangat seksualitas dalam game ini memang begitu kuat, tapi tak terkesan begitu kontekstual. Story dalam game ini juga cukup bagus, walaupun menurut gua bakal ada beberapa orang yang akan mengalami permasalahan dalam menikmati style, dialog, dan joke dalam game ini. Beat Cop pada dasarnya merupakan game yang patut teman-teman coba, jika kalian bosan dengan game yang gitu-gitu aja. Game ini juga punya banyak side quest dan interaktif objek yang banyak banget dan kalian bisa explore dari segala arah. Visually pixel art yang hangat juga sekaligus ramai membuat game ini sangat worth it buat kalian mainkan. Kita lanjut aja yang ketiga, yaitu game Space Marshals yang kedua.
Sama dengan Space Marshals yang seri pertama, di seri kedua pada game ini juga pada dasarnya menggunakan mekanisme twin stick shooter. Buat teman-teman yang nggak tahu, twin stick shooter adalah suatu genre game yang mengusung sistem dual buah virtual analog antara sisi kanan dan sisi kiri. Jadi jangan heran jika di zaman modern kayak gini banyak developer yang memasukkan sistem seperti ini ke dalam gamenya. Pada kebanyakan game biasanya, analog kanan itu digunakan untuk artikulasi gerakan kamera. Sedangkan analog sebelah kiri itu untuk artikulasi movement dari suatu karakternya pada game. Tetapi, karena game ini mengambil angle kamera top down, analog virtual yang berada di sebelah kiri bawah layar itu digunakan untuk menggerakkan karakternya. Sementara yang berada di sebelah kanan bawah layar itu digunakan untuk membidik dan menembak. Teman-teman juga bisa mengganti senjata dengan cara menyentuh deretan icon yang berada di bawah layar, baik itu persenjataan normal seperti senjata api atau senjata pendukung seperti granat, flashbang, dinamit, dan lain sebagainya. Di awal permainan, teman-teman akan mendapatkan tutorial yang cukup lengkap dari segi kendali, cara bermain, dan sebagainya. Beberapa puzzle juga yang sederhana juga diberikan seperti mencari kunci, melumpuhkan sistem keamanan, atau sebagainya. Game ini juga melakukan sebuah pergerakan improvisasi dari game sebelumnya. Gak hanya tembak-menembak, dalam seri kedua ini sang developer menghadirkan mekanisme stealth killing, di mana teman-teman bisa membunuh musuh secara mengendap-endap, selama tidak terlacak. Dalam mode stealth ini, teman-teman secara efektif dapat menyelinap tanpa ketahuan oleh musuh yang sedang tidak melihat. Selain itu, dengan menggunakan stealth inilah, pemain bisa bersembunyi di belakang sebuah objek untuk keperluan cover dan menyerang musuh secara mendadak. Bukan cuma itu juga, variasi untuk membunuh musuh dalam game ini juga lumayan banyak. Salah satunya kalian bisa melempar botol untuk memancing suara ataupun mengadu para musuh untuk saling membunuh. Walaupun menitik beratkan pada gameplay style, tetapi game ini juga membawakan dua opsi style ke kalian, yaitu bertempur menggunakan senjata secara brutal ataupun membunuh secara samar-samar. Setelah melewati salah satu misi yang telah kalian selesaikan, kalian akan dialihkan ke stasiun keamanan atau camp untuk mendapatkan item dan beberapa senjata baru. Selain itu, saat kalian berada di camp juga bisa melakukan customize karakter, seperti mengubah kostum karakter, dari beli baju, topi cowboy, sepatu, hingga membeli beberapa aksesoris kosmetik yang menarik lainnya. Kita langsung aja masuk yang game yang keempat, yaitu Dead Cells. Dead Cells ini selain mengusung game platformer, game ini juga mempunyai elemen, yaitu elemen roguelike. Roguelike itu adalah suatu sistem random yang diimplementasikan ke dalam game. Sensasi roguelike seperti ini bisa teman-teman rasakan pas mainin game ini ketika menemukan beberapa dungeon random atau acak. Bukan cuma itu, senjata maupun equipment yang kalian temukan pun terasa sangat random di sepanjang perjalanan. Sistem seperti ini membuat rasa eksplorasi jadi semakin menyenangkan karena di setiap map mempunyai beragam item yang unik buat dicoba. Selain itu, ada seorang merchant atau pedagang yang bisa teman-teman temuin di tengah dungeon. Kalian bisa membuka beberapa item, senjata, dan aksesoris menarik dengan mengumpulkan yang namanya blueprints dan memberikannya kepada merchant. Ketika item yang kalian mau itu udah terbuka, kalian bisa membelinya dengan sales yang telah kalian kumpulkan. Sales di sini berfungsi untuk melakukan transaksi, membeli beberapa item, upgrading permanen, penguatan karakter, dan lain-lain. Semakin banyak sales yang teman-teman kumpulkan, makin banyak juga item yang bisa teman-teman beli. Lalu, misi teman-teman di sini difokuskan untuk bertarung dan survive untuk bertahan hidup sambil mencari source dan item yang lebih kuat. Salah satu pembawaan yang bagus dari game ini yaitu rasa tegang yang mau nggak mau teman-teman itu harus main dengan lincah dan terus berpikir. Kalian harus bisa memilih yang mana dulu musuh yang harus dihadapin, karena banyak musuh yang memiliki efek serangan yang berbeda. Serangan musuh biasanya mempunyai efek frozen, poison, bleeding, hingga burn, yang masing-masing bisa mempengaruhi health bar teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena teman-teman bisa mengkombinasikan variasi senjata yang dapat melindungi efek dari serangan musuh tersebut. Dan yang terakhir ini adalah sebuah game yang spesial banget gue hadirkan kepada kalian, karena game ini paling top di antara keempat game tadi yang gue buat list tadi. Dan yang terakhir ini, yang kelima ini adalah Pascal Schweiger. Di samping highlight dan voice acting yang mengecewakan, mekanis combat dalam game ini sangat impresif bagi gua. Animasi yang smooth, desain musuh yang begitu menarik, serta sistem rewarding yang mengejutkan, terutama setelah kita usai berkelahi dengan boss fight. Semua boss fight memiliki keunikan ketika battle. Tentu aja hal ini harus teman-teman pelajarin di setiap pertarungan melawan boss fight. Kesalahan dodge atau menghindar bisa berakibat fatal dengan health bar maupun sanity kalian. Health bar adalah bar darah kalian, sedangkan sanity adalah suatu bar yang mewakili keadaan mental karakter kalian. Damage sanity tersendiri memiliki 3 tahap, yaitu sane, abnormal, dan lunatic. Jika karakter kalian mulai masuk ke tahap lunatic,
karakter yang kalian mainkan akan jadi gila karena kesehatan mentalnya tidak kuat untuk melawan para musuh. Upgrading karakter juga mencakup peningkatan damage yang dihasilkan karakter kalian, peningkatan health bar secara maksimum, peningkatan status efek, dan lain-lain. Yang paling susah adalah ketika boss fight telah memasuki mode rage stage. Walaupun sangat sulit untuk melawannya, tetapi kita akan terbayarkan oleh beberapa reward setelah melawannya. Meski pemain harus mengontrol akan stamina mereka. Attack, roll, atau dodge yang kurang tepat bisa menjadi masalah utama untuk melawan banyak musuh. Apalagi karakter yang kalian mainkan bisa kehabisan stamina ketika sering melakukan dodge atau penghindaran terhadap serangan. Gue sampaikan sekali lagi bahwa Pascal Swagger bukanlah suatu game yang mudah. Ketika bermain, para player pasti bakal banyak mati di awal game. Dan tentunya teman-teman harus belajar, memperhatikan, dan beradaptasi dengan combatnya. Ketika kalian sekarat dan memilih untuk istirahat sejenak dan recovering darah karakter, musuh akan kembali muncul dan begitu seterusnya. Jika kalian kesusahan, kalian bisa mengaktifkan easy mode yang bisa disetting di fitur option. Menambahkan sedikit elemen bumbu-bumbu seperti Dark Souls, game ini menghadirkan 4 playable karakter. Masing-masing karakter mempunyai skill unik, fighting style, dan upgrade tree yang menarik. Dari keempat karakter tersebut, mereka mempunyai jumlah statistik poin yang sama untuk di-upgrade. Masing-masing karakter juga mempunyai aura dan nuansa yang sangat beda. Misalnya karakter bernama Tyrants yang mengkhususkan diri dalam serangan ringan dan menari di sekitar musuh, sedangkan Norwood lebih suka memancing para musuh untuk menghabisinya. Jadi segitu aja 5 top list game yang gua buat. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dan betah sama video ini agar channel ini semakin berkembang nantinya. Dan gua juga bisa ngasih banyaknya rekomen game Android untuk kalian ke depannya. Jadi segitu aja, gua pamit undur diri. See you guys.